أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu tentang ruqyah syar'iyyah, yaitu sebuah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ruqyah secara bahasa itu adalah doa, dan doa itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Spesifiknya kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana menggunakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ulama-ulama soleh, doa-doa mereka yang akan kita pakai dalam proses ruqyah syar'iyyah. Sebelum kita masuk kepada definisi makna daripada ruqyah dan juga manfaat-manfaatnya, kemudian bacaan-bacaannya yang secara bertahap akan kita sampaikan. Semoga Allah berkahi kita semuanya selalu. Kita berdoa dulu di pertemuan ini dengan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, kita jelaskan perlahan-lahan apakah itu ruqyah syar'iyyah sebelum masuk kepada manfaat ruqyah. Ruqyah itu dari bahasa Arab raqa yarqi, yaitu artinya bacaan, sehingga kalau kita ingin membaca doa yang itu kita niatkan sumbernya dari Al-Quran maupun dari hadis maupun doa-doa dari ulama-ulama yang saleh, maka itu bisa kita akan katakan ruqyah syar'iyyah. Saya Roni Al-Gontori akan memandu di sini. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga ilmu ini juga semakin berkah dan juga akan mendapatkan keberkahan, yaitu semakin bertambahnya amal soleh kita, mengajak kepada kebaikan. Masih banyak masyarakat kita yang masih percaya kepada tahayul, yang masih percaya kepada hal-hal yang mistik yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian secara istilah, setelah kita mengetahui secara bahasa, secara istilah tentu ruqyah ini adalah sebuah terapi yang hanya ada dalam Islam, yang ini hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan Al-Quran sebagai obat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 83. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi hanya untuk orang-orang yakin, orang-orang yang yakin kepada Allah, mereka akan mendapatkan syifa, ada kesembuhan di dalam Al-Quran, yaitu ada rahmat Allah, ada yang kita kenal dengan terapi Qur'ani. Ini hanya untuk orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ragu, naudzubillah, kita tidak boleh ragu.
Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menjadikan kita beriman, yang menjadikan kita yakin, maka sepantasnya lah kita selalu berdoa kepada Allah atas segala niat baik kita, hajat-hajat kita. Kita ingin hajat agar disembuhkan penyakit, ingin hajat berupa kesehatan, kecerdasan dan sebagainya, itu hanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada manfaat ruqyah. Kita lihat tulisan yang di atas, manfaat ruqyah. Yang tidak bisa membaca jelas bisa nanti di japri admin untuk mendapatkan panduan yang lebih lengkap. Kita baca terlebih dahulu. Manfaat ruqyah. Ruqyah secara manfaatnya maka umumnya dipergunakan untuk terapi gangguan jin dan juga pengobatan-pengobatan untuk problem-problem penyakit yang berkenaan dengan perantara gangguan jin. Jadi ruqyah juga fungsinya lebih luas, yaitu untuk mengobati sakit fisik, salah urat, disfungsi organ, keracunan dan lain-lain. Nah, tentu manfaat ruqyah yang bisa kita ambil manfaatnya yaitu adalah mengatasi problem rumah tangga, problem suami istri, problem keturunan, problem kenakalan anak atau kenakalan remaja, mengubah moral dan tingkah laku yang tidak baik, perjodohan dan lain-lain. Tentu ini semua adalah kalau dari sisi problem rumah tangga. Kemudian kalau dari sisi tempat tinggal, tentu ada masalah-masalah problematika yang ada di situ, yang seperti biasa mimpi buruk, selalu ada keributan, malas beribadah dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat bagaimana keseharian kita kalau kita sering mimpi buruk, maka di situ berarti ada tanda gangguan jin. Kemudian manfaat mengatasi penyakit yang datang dari binatang tertentu, gigitan ular, sengatan ular, kalajengking, kelabang dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya bisa diatasi dengan ruqyah syar'iyyah. Termasuk tokso atau penyakit karena virus maupun binatang-binatang yang lainnya. Termasuk virus COVID-19 itu juga bisa diatasi dengan ruqyah syariah sebagai media penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sudah sembuh dengan ruqyah syariah dengan perantara izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka sembuh. Ketika Allah berkehendak, insyaallah pasti terjadi. Selanjutnya, tanda-tanda adanya gangguan jin. Tentu kalau kita lihat tanda-tanda gangguan jin itu banyak sekali. Yang paling umum itu adalah yaitu pada saat tidur maupun saat bangun tidur. Ketika bangun tidur atau saat kita tidur, maka itu waktu yang sangat rawan untuk adanya gangguan jin. Misalkan tidur kita tidak nyaman, tidak nyenyak, dan selalu gelisah, banyak bergerak, mendengkur berlebihan, kemudian memainkan organ-organ tertentu, tangannya selalu bergerak-gerak, kakinya bergerak-gerak, giginya berbunyi dan sebagainya, itu adalah salah satu indikasi adanya gangguan jin. Kemudian selalu mimpi buruk, mimpi terbang, tidak berpakaian, dikejar orang, binatang dan sebagainya. Tentu ini juga salah satu tanda
dari adanya gangguan jin. Terlalu lama tidur, misalkan tidurnya berlebihan, lebih dari 8 jam, bisa 10 jam, 15 jam, nah itu juga tanda-tanda adanya gangguan. Termasuk kebalikannya yaitu susah tidur. Nah, ketika kita susah tidur, maka perlu dieksekusi dengan ruqyah syar'iyyah, baik itu ruqyah mandiri maupun diruqyah oleh orang lain. Insya Allah bertahap akan kita sampaikan. Semuanya istiqamah menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian tanda-tanda gangguan jin pada saat bangun tidur, yaitu terpuruknya kondisi fisik yang secara mendadak itu membuat kita menjadi lemah. Nah, tentu ini tanda-tanda, salah satu tandanya kalau kita bangun tidur kemudian lemahnya anggota tubuh kita. Adanya penyakit lama yang tidak kunjung sembuh, yang susah diobati. Sudah berobat ke dokter, ke tempat-tempat pengobatan yang lainnya, tetapi tidak ada hasil yang memadai, tidak ada perubahan, maka ini merupakan salah satu tanda harus diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Begitupun juga adanya perubahan temperamen, cepat marah, selalu cepat tersinggung, sering sedih, menangis tanpa sebab, ataupun sebab-sebab yang sepele, tertawa berlebihan, kemudian perilaku yang tidak wajar, menyiksa diri, bermalas-malasan dalam ibadah, cenderung untuk berbuat dosa dan lain-lainnya. Tentu ini bagian daripada gangguan jin yang harus kita antisipasi, yang harus kita berikan solusinya, yaitu ruqyah syar'iyyah. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah dengan kita mengetahui manfaat ruqyah syar'iyyah, kita akan semakin semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang ruqyah syar'iyyah, baik dengan mendengarkan ceramah maupun membaca buku-buku ruqyah syar'iyyah. Saya Roni Al-Gontori insya Allah akan menyampaikan secara bertahap. Boleh juga dilihat di buku panduan saya. Yang berminat bisa langsung japri admin, tapi secara prinsip kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sarana ini adalah media, adalah wasilah. Tentu kita harus meningkatkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak menghafal Al-Qur'an, memperbanyak sedekah dan sebagainya. Tentu ini semua adalah sekumpulan sarana agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sumber utama daripada ruqyah syar'iyyah itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Dimulai dari surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah. Dua surat ini saja sebenarnya sudah cukup. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah, sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan penanganan yang ada. Kalau hanya untuk kendala-kendala ringan, insya Allah dengan Al-Fatihah sudah sembuh. Karena Al-Quran itu sumbernya Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Bahkan dengan Al-Fatihah juga ini bisa mengobati semua penyakit. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah dan mengadu kepada Rasulullah setelah sembuh pasiennya. Kata Rasulullah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa yang namanya ruqyah itu hukumnya mubah selama tidak ada kesyirikan. Maka kata inti daripada ruqyah syar'iyyah itu adalah jangan ada kesyirikan.
harus kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekarang yang sudah berada di tengah masyarakat kita pengobatan-pengobatan yang menyimpang. Maka kita butuh ilmu, kita butuh bimbingan di sini. Kita butuh guru yang paham tentang ruqyah. Jangan sampai kita diarahkan kepada jalan-jalan yang sesat, jauh daripada Al-Quran, sehingga yang dapat adalah dosa, tapi bukan pahala. Sedangkan ruqyah syariah itu diniatkan ibadah, karena kita membaca Al-Quran, karena kita menggunakan doa-doa yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memakai doa-doa dari ulama-ulama yang soleh, yang itu jelas artinya dengan memakai bahasa Arab, bukan dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas, simsalabim dan sebagainya. Tentu ini bukan dari ruqyah syariah. Ruqyah syariah secara bahasa adalah sesuai dengan syariah. Kalau sudah berbicara syariah, tentu itu kaitannya dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan sebagainya. Tentu ini harus kita perdalam ilmunya dan benar-benar kita yakin kepada Allah, menambah keimanan dan tidak boleh ada keraguan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita masih ragu, berarti kita belum beriman secara utuh. Kita harus yakin Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Baqarah contohnya sebagai obat, karena memang Al-Baqarah ini istimewa, sebuah surah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan bahwa inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Ketika rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari terbirit-birit dari rumah tersebut. Maka kemarin saya mendapat pertanyaan dari seorang jamaah, ada rumah yang terasa panas dan sebagainya, bacakan surah Al-Baqarah 286 ayat. Kalau tidak mampu 5 ayat secukupnya. Misalkan kita menginap di sebuah tempat atau terasa panas, angker dan sebagainya, baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Insyaallah ini saya ijazahkan kepada antum semuanya, baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Maka peganglah dinding, dipukul dinding tersebut. Setelah membaca 5 ayat surah Al-Baqarah, dikatakan, pergilah wahai musuh Allah. Maka insyaallah dengan izin Allah, semua musuh Allah, semua jin akan pergi. Kalau kita membacanya dengan yakin, la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tentu ini istimewa dari surah Al-Fatihah, belum surah-surah yang lainnya, belum surah Al-Falaq, belum surah An-Nas. Bertahap insyaallah akan saya jelaskan. Jangan lupa poin pertama yaitu pasang niat. Yang membedakan ruqyah dengan selain ruqyah itu adalah niat. Pasang niat kita kalau kita ingin mempelajari ruqyah karena Allah. Pasang niat kita kalau kita ingin meruqyah mandiri, baca Quran karena Allah. Ya Allah, saya berniat meruqyah diri saya sendiri karenamu ya Allah. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Allah akan menunjukkan jalannya. Tentu saya arahkan di bimbingan pertama ini yaitu pasang niat semuanya. Jangan ada kata coba-coba. Ketika bergabung dengan kelompok ruqyah syariah, jangan coba-coba karena Allah. Karena Al-Quran bukan untuk dicoba. Al-Quran harus kita yakini. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ribuan jamaah yang pernah saya ruqyah, baik di Masjid Istiqlal maupun di masjid-masjid yang lainnya, di Masjid Al-Akbar Surabaya, di Asrama Haji dan sebagainya, semuanya kita arahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita
sambil menghafal Al-Quran. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kita semakin powerful, dan bacaan kita tentu ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua penyakit bisa disembuhkan, baik penyakit fisik, penyakit jasmani, penyakit rohani, dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya saja mungkin belum ada obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya yang mendengar channel ini, pasang niat, setelah pasang niat kita beraksi. Kita siapkan diri kita untuk melakukan bacaan-bacaan. Lihat panduan saya halaman 9. Halaman 9 itu sudah mulai kita bacaan-bacaan dari hadis Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq dan sebagainya. Ada salawat. Bagi yang belum melihat halaman 9, silahkan di japri admin. Dan jangan lupa kita semuanya tetap istiqamah, belajar, mencari guru yang baik, mencari teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan jangan lupa memperbanyak sedekah. Kita cari anak-anak yatim, kita cari lembaga-lembaga pendidikan yang itu akan menjadikan sarana kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terkabulnya doa-doa kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang mendengarkan bimbingan ini, semuanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya angkat tangannya. Yang mendengarkan ini angkat tangannya. Aminkan doa saya. Aminkan doa saya dan yakin pada Allah. Kita berdoa sama-sama, meski digital, meski online, tapi tidak ada yang bisa kita jadikan perisai bagi kita sebagai orang yang beriman, yaitu doa. Yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perisainya orang yang beriman. Baik, semuanya angkat tangannya, mulai membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa, aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, di majlis ilmu kali ini ya Allah, kami Engkau kumpulkan melalui bimbingan digital ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Semua jamaah ini ya Allah yang mendengar. Ya Allah, berkahi semua langkah kami. Kabulkan semua doa-doa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jikalau ada di antara jamaah ini yang ada menderita penyakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jikalau ada yang mendapatkan gangguan jin ya Allah, sembuhkan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jikalau ada di antara jamaah ini yang berdosa ya Allah, bimbing kami untuk bertaubat, taubatan nasuha ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal du'aana ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana dha'if faqawwina. Rabbana innana juhala fa'allimna. Rabbana innana la naqdiru ala syai'in illa tusa'iduna bihi arhamar rahimin. Rabbana innana dha'if faqawwina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah
wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah. Rabbana taqabbal minna du'aana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana li ikhwanina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Sahil lana umurana wa umural muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma ishfina bishifaika shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya membaca di tangannya surah Al-Fatihah. Setelah itu ditiup ke tangannya untuk diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya. Mulai Al-Fatihah. Pasang niat ingin meruqyah diri sendiri terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tiup tangannya 3 kali. Usapkan ke seluruh anggota tubuh kita sebisanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan yakin tawakal pada Allah. Pasang niat ingin menyembuhkan sakit apa? Gelisah, sakit kulit, dipegang kulitnya yang sakit, sakit mata, dipegang matanya. Demi Allah, Allah akan memberikan kesembuhan dengan izinnya. Harus yakin pada Allah. Jangan ragu pada Allah. Serahkan sepenuhnya hasilnya pada Allah. Boleh ditiup 3 kali semaksimal mungkin. Ini permulaan kita membaca ruqyah syar'iyyah. Dan bacaan-bacaan selanjutnya selain surah Al-Fatihah silahkan menunggu selanjutnya dan nanti akan kita sampaikan lagi. Silahkan di subscribe channel ini, didengar. Bagi yang tidak bisa maka didengarkan saja, dikirim kepada yang lainnya, dan insya Allah semuanya mendapatkan pahala kebaikan. Dan tentu ilmu-ilmu dari saya ke depannya akan kita sampaikan di bimbingan ini. Dan jangan lupa, saran saya perbanyak sedekah, cari anak-anak yatim. Setiap pelatihan yang kita adakan, jamaah selalu bersedekah, dan sudah jutaan, sudah 10 juta lebih kita berikan kepada anak yatim. Itu adalah dari infak jamaah dari pelatihan ruqyah yang sudah kita adakan, baik secara offline maupun online. Terakhir ini saja, saya Roni Al-Gontori, pembina Yayasan Darul Hidayah di Ponorogo. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah yang kita sampaikan ini semuanya sudah maksimal. Kalau ada yang kurang, insya Allah nanti kita bisa diskusi. Dan jangan lupa sebelum tidur kita tiap malam membaca doa. Karena ketika kita tidak membaca doa, maka disitulah pintu kita diganggu dan dizalimi oleh jin yang tidak beriman kepada Allah dan menzalimi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tutup sementara bimbingan kali ini, dan nanti bisa mengikuti selanjutnya di pelajaran-pelajaran yang lainnya dengan cara mengklik subscribe. Dan juga tentu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kepada Allah kita minta ampun, kepada Allah kita berserah diri, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita gantung cita-cita kita pasrahkan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mir rahmatillah. Karena orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang merugi, itulah orang-orang yang tidak beriman. Kita jangan sampai putus asa apapun kendala-kendala yang kita hadapi
di dunia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.